RKM Channel, Rihlah Keluarga Muslim. Bekal Ramadan, panduan amal di bulan Ramadan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, akhi, ukhti, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang mulia dan semua kita mengetahuinya. Namun, ada hal yang harus sering senantiasa kita ingat. Bahwa di sepanjang Ramadan, sesungguhnya waktu untuk seorang hamba, baik muslim ataupun muslimah, bergegas, bersungguh-sungguh, bersemangat, mengoptimalisasikan segala bentuk kesempatan dan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, bukan hanya sekedar terkesan mengantuk karena sungguh capek menjalankan salat tarawih. Tidak demikian. Baik, namun harus sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menderma. Disebutkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat dermawan. Tapi kedermawanan beliau jauh berlipat-lipat saat tiba bulan Ramadan. Beliau berbagi kebaikan. Beliau melakukan ketaatan. Kedermawanan lebih ringan daripada hembusan angin. Subhanallah. Kalau kita berada di tempat seperti ini, kita merasakan sepoi hembusan angin begitu menyegarkan. Ringan dan memberikan kesejukan. Lalu bagaimana lebih ringannya lagi kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepanjang bulan Ramadan. Inilah keteladanan beliau. Ayo, bangkitkan semangat. Kobarkan motivasi di dalam diri. Kita ingin mendapatkan surga yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada Rasulnya. Maka kita tidak mungkin sampai ke surga yang sama kecuali bila kita meniti jalan yang sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam tempatnya di akhirat, pasti di dalam surga. Kalau kita mau surga, titilah jalan yang dahulu telah dititi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an padanya. Spesifik lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam setiap malam menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an dan memperdengarkannya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Allahu Akbar. Akhi, ukhti, bapak dan ibu, abi, ummi di mana saja berada. Era milenial seperti ini seringkali menampakkan tantangan-tantangan baru, baik bagi kita sebagai para orang tua, atau saat kita menghadapi anak-anak cucu kita generasi muda. Teknologi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenikmatan tersebut tidak luput dari keinginan syaitan menggelincirkan manusia dalam nikmat teknologi sehingga justru mereka terjatuh dalam kemaksiatan. Medsos, berbagai bentuk kecanggihan teknologi, tontonan, permainan, dan hayalan-hayalan lainnya. Waspadalah. Jadikan diri kita dan anak cucu kita di sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini
benar-benar dapat memanfaatkannya sebagai masa, waktu, bulan yang berharga, bukan setiap hari, tapi setiap detik, bahkan setiap kejapan mata yang hadir di pelupuk mata kita. Jadikan itu sebagai kesempatan untuk meraih ampunan Allah. Bukan sekedar puasa, tapi puasa yang bermakna. Bukan sekedar tarawih, tapi tarawih yang bermakna. Bukan sekedar istighfar, doa, zikir, tapi zikir, doa yang bermakna. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang barangkali kita juga sudah sangat sering mendengarnya, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, ingat, karena dasar iman dan karena ingin mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka puasa yang seperti itulah yang dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba tersebut terhadap dosa-dosa yang berlalu sebelumnya. Allahu akbar. Bukan sembarang puasa, rutinitas sahur, atau bahkan mungkin tidur seharian, tidak. Tapi puasa yang dijalankan atas dasar iman, kesungguhan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan untuk mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa seperti itulah yang pelakunya akan mendapatkan janji ampunan. Nabi melanjutkan, "Wa man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dalam hadis yang lain beliau menyatakan, siapa yang melakukan qiyam Ramadan, tarawih, bukan sembarang tarawih asal panjang, asal terkesan khusyuk padahal mungkin tertidur, bukan. Tetapi qiyam Ramadan yang dibangun di atas iman, yang dibangun di atas rasa harap terhadap balasan janji pahala Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti itulah qiyamul lail, tahajud, tarawih yang dapat menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain yang juga sahihah, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang bangun, terjaga, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman, mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Jadikan Ramadan kami kali ini adalah Ramadan yang jauh lebih baik daripada Ramadan kami sebelumnya. Ya Allah, berikan kepada kami taufik sehingga kami dapat melalui Ramadan ini dengan penuh ketaatan kepada Engkau. Jadikan kami istiqamah di atas ketaatan. Jangan jadikan kondisi wabah yang masih menyelimuti kami ini menghalangi kami untuk bisa optimal, maksimal dalam beribadah kepada Engkau di bulan yang mulia ini ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekal Ramadan, panduan amal di bulan Ramadan.